ini ya kalau kita lihat pelantikan presiden kemarin di Minggu 20 Oktober, positioningnya lebih gede sekarang 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 lembaga dalam kabinetnya. Ada beberapa ekspektasi yang positif ya teman-teman ya buat kepemerintahan yang baru. Cuman 100 hari ke depan nih akan menjadi em, apa ya? Jadi proksi sebenarnya. Kira-kira nanti 5 tahun ke depan akan seperti apa? Nah, cuman ada intinya sih sebenarnya dalam beberapa kebijakannya satu ya yang saya tangkap itu moodnya adalah lebih swasembada. Either itu yang kayak energi atau pangan sebenarnya. Nah, cuman kalau yang energi sebenarnya fokusnya dua, itu adalah naikin lifting minyak sama lifting gasnya. Nah, jadi kalau kita lihat itu fokusnya udah kelihatan sebenarnya. Saya waktu itu juga datang di acaranya Investor Daily, itu Pak Bahlil ngasih statement bahwa sebenarnya skema ke depannya tuh akan mencoba tarik gitu ya, ibaratnya kayak foreign investor buat masuk ke pasar. Salah satunya adalah pemangkasan regulasi. Jadi dulu yang ibaratnya nih regulasinya tuh atau perizinan tuh bisa sampai sekitar 260 gitu ya, bisa jadi 100-an aja gitu. Jadi intinya lebih cepat. Jadi dari fase yang ibaratnya kayak nanti mereka kayak permintaan izin sampai nanti mereka bisa production itu harapannya juga bisa lebih pendek gitu ya. Dulu kan kalau nggak salah sekitar 5 sampai 7 tahun, harapannya sekarang jadi 3 sampai 5 tahun aja. Nah, jadi itu yang menurut kita sih juga harusnya sih bisa positif ya. Plus kan emang sebenarnya kalau kita lihat ya, udah ada banyak kayak perubahan-perubahan regulasi ya. Salah satunya kemarin ada wilayah kerjanya Pertamina, itu ada 3. Wilayah kerjanya itu skemanya udah diubah jadi cost recovery. Jadi artinya cost recovery itu artinya potong di bawah gitu ya. Potong di bawah artinya adalah kayak si kontraktornya ini bisa ngajuin nih sebenarnya biaya-biayanya apa aja. Oh, berarti nanti tinggal di bawah tinggal bagi hasil aja sebenarnya. Nah, kalau yang dulu gross split itu ada resikonya adalah kita potongnya dari revenue gitu ya. Kita potongnya dari revenue. Jadi mereka ada ketidakpastian kalau tiba-tiba oh ini cost-nya tiba-tiba naik membengkak gitu ya atau tiba-tiba dari sisi cost-nya nih mereka udah drilling cuman ternyata nggak ada minyaknya. Itu kan banyak cost-cost yang sebenarnya karena kan bisnis oil and gas ini kan tough ya teman-teman ya. Jadi benar-benar tough gitu ya, capex-nya juga gede gitu ya, resiko uncertainty-nya juga gede gitu ya. Nah, jadi translasinya itu yang menurut kita tuh si foreign investor ini juga jadi nggak mau terlalu masuk sebenarnya ke pasar, makanya banyak yang cabut kan. Nah, cuman dengan adanya kayak perubahan skema ini yang harusnya menurut kita sih bisa positif buat ke industrinya. Cuma saya sebenarnya play-nya kalau misalnya seperti ini ya, swasembada fokusnya masih sama. Saya suka company kayak Elsa sama Tugu. Ini dua emiten yang menurut kita tuh sebenarnya nggak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyaknya gitu ya. Karena kan sebenarnya mereka kontraktor gitu ya, kontraktor skemanya sih sebenarnya kalau kayak harga minyak naik dan turun tuh mereka ya biasanya modelnya sama gitu ya. Mereka udah ada hitung-hitungannya, jadi nggak ada kayak floating ngikutin sama harga minyaknya. Jadi kalau misalnya upstreamnya banyak, foreignnya banyak, wilayah kerja proyeknya WKP-nya itu juga jadi bakal lebih banyak. Ini pasti ibaratnya nih kontrak size-nya juga bakal jadi lebih gede nih. Ini yang buat si El Nusa. Nah, cuman translasinya kan kalau misalnya ada kontrak size yang lebih gede, berarti kan aset size juga jadi makin gede kan. Nah, yang diasuransiin itu juga pasti akan lebih banyak. Makanya play-nya saya lihat sih dua ini menarik ya. Sama sebenarnya secara ini ya, secara apa? Eh, secara returnnya ini juga mereka tuh tipikalnya dividen play. Mereka tuh baginya lumayan gede gitu ya. Secara yield mereka juga lumayan gede. Nah, ini at least bisa kasih stability sih ya buat ke ininya. So, menurut saya sih bagus ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh coba liatin dulu sambil didudil dulu ya, didudil dulu, diliatin dulu fundamentalnya cocok atau enggak sebenarnya. Jadi jangan telan mentah-mentah ya, teman-teman ya. Jadi itu buat ke ini ya oilnya.